Coba deh, bayangin seandainya pikiran kamu bisa hidup selamanya, bahkan setelah tubuh kamu udah nggak ada lagi. Ini tuh udah bukan lagi sekadar fiksi ilmiah loh. Hari ini kita bakal bedah soal memetakan pikiran, sebuah teknologi yang menjanjikan keabadian digital, tapi di saat yang sama juga menyimpan bahaya yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Oke, sekarang coba bayangin sejenak. Seluruh isi kepala kamu, semua kenangan, semua lelucon, sampai rasa sayang ke orang-orang terdekat, semuanya diubah jadi data. Mungkin nggak sih? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di saat para ilmuwan lagi berusaha keras, mengubah esensi diri kita jadi sekedar barisan kode. Jadi, semua ini tuh berawal dari satu mimpi yang gede banget. Keabadian digital. Idenya sebenarnya simpel, yaitu gimana caranya kita bisa melampaui batas biologis tubuh kita yang, ya kita tahu kan, rapuh. Dengan cara mengunggah pikiran kita. Sebuah impian yang dulu cuma ada di film-film, sekarang beneran dikejar di laboratorium. Terus, apa sih sebenarnya keabadian digital itu? Gampangnya gini, ini tuh ide buat mindahin seluruh kepribadian, memori, dan pikiran kamu dari otak ke dalam komputer. Anggap aja otak kita ini kayak hardware biologis, nah kesadaran kita itu softwarenya. Teori ini percaya, software itu bisa dipindahin ke hardware lain yang jauh lebih awet. Tujuannya, yaitu bikin salinan digital dari pikiran kamu yang bisa jalan atau running di komputer. Sama persis kayak kita mindahin file dari satu laptop ke laptop lain. Bayangin aja, kesadaran kamu jadi semacam sistem operasi yang abadi, bisa dipindah-pindahin ke perangkat apapun yang lebih canggih dan tahan banting. Kedengarannya keren banget kan? Tapi, sebelum kita bisa mengunggah pikiran, ada satu langkah raksasa yang harus dilewati dulu. Kita harus bisa memetakan pikiran itu sendiri. Dan ternyata, memetakan labirin pikiran manusia itu, jauh lebih rumit dari yang kita kira. Nah, ini nih target idealnya. Sebuah peta otak yang sempurna. Tiap areanya jelas, terorganisir, dan resolusinya tinggi banget. Anggap aja ini kayak blueprint arsitektur dari kesadaran kita. Kalau kita punya peta ini, secara teori kita bisa bangun ulang kesadaran itu di tempat lain. Tapi, itu kan idealnya. Kenyataannya di lapangan, jauh banget dari sempurna. Prosesnya itu berantakan banget. Jaringan otak yang dipindai seringkali warnanya nggak konsisten, banyak noise atau gangguan, bahkan ada yang sobek. Peta yang tadinya kita bayangin rapi, di dunia nyata malah lebih mirip peta kuno yang udah lecek, sobek, dan pudar. Jadi tantangannya tuh banyak banget, mulai dari masalah teknis kayak gambar yang burem dan data yang nggak lengkap, sampai ke tantangan yang paling mendasar. Nggak ada dua otak yang sama persis di dunia ini. Setiap pikiran kita itu ibarat alam semesta yang unik. Terus ngadepin semua kerumitan ini, solusinya gimana dong? Nah, disinilah sebuah teknologi terobosan bernama Neural Digital Twin muncul. Ini bukan sekedar peta statis, tapi sebuah model hidup dari pikiran kita. Fokusnya adalah memetakan pola pikir manusia menjadi data digital yang aman dan terenkripsi. Oke, jadi si Neural Digital Twin atau NDT ini apa sih? Coba bayangin, ini bukan sekedar foto pikiran kamu, tapi lebih kayak avatar digital yang hidup dan terus belajar secara real time. Avatar ini terus-terusan dapat update data dari otak kamu, dia jadi paham polanya, dan bahkan bisa memprediksi apa yang bakal kamu pikirin atau rasain. Kuncinya itu dinamis dan selalu terupdate. Cara kerjanya tuh kayak sebuah siklus pinter yang jalan terus-menerus. Pertama, ada sensor yang ngebaca aktivitas otak kamu. Terus, data ini dikirim ke model digital yang mensimulasikan otak kamu. Nah, AI kemudian menganalisis data ini buat ngerti niat kamu. Misalnya, dia mau gerakin tangan. Perintah itu lalu dikirim balik sebagai umpan balik. Jadi ini siklus yang muter terus. Baca, simulasi, analisis, lalu aksi. Dan jangan salah, teknologi ini tuh bukan cuma mimpi di masa depan. Versi sederhananya udah dipakai sekarang loh. Dan seringnya dalam konteks yang paling personal dan menyentuh. Untuk menciptakan kembali gema dari orang-orang yang kita cintai yang udah tiada. Percaya atau enggak, di Tiongkok, cuma dengan biaya mulai dari 21 jutaan rupiah dan bermodal rekaman suara atau video 30 detik aja, perusahaan AI bisa menghidupkan kembali orang yang udah meninggal dalam wujud avatar digital. Ini jadi semacam industri baru yang, dibangun di atas rasa duka dan kenangan. Tapi ini kan jadi ngebuka banyak banget pertanyaan soal etika. Kayak yang ditanyain sama Tal Morse dari Center for Death and Society. Gimana kalau si avatar ini nanti ngelakuin atau ngomongin hal-hal yang justru ngerusak kenangan indah kita tentang orang itu? Terus kalau bot hantu ini ngaco, siapa yang tanggung jawab coba? Nah, dari pertanyaan, boleh nggak sih kita lakuin ini? Kita sekarang masuk ke pertanyaan yang jauh lebih dalam lagi. Apa itu sebenarnya yang kita ciptakan? Apakah itu beneran orang yang sama? Ini dilema soal si salinan dan si asli. Jadi perdebatannya tuh kebagi jadi dua kubu besar.
Di satu sisi, ada yang bilang kita itu lagi menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sebuah salinan canggih yang cuma meniru aslinya. Tapi di sisi lain, ada yang percaya kalau ini adalah sebuah kelanjutan. Kesadaran orang yang asli itu beneran pindah dan lanjut hidup dalam bentuk digital. Nah, disinilah argumen paling kuat dari yang skeptis muncul. Salinan itu bukan kamu. Titik. Ia adalah makhluk baru yang cuma merasa dan percaya kalau dia itu kamu, lengkap dengan semua ingatanmu. Fenomena ini disebut ilusi identitas. Avatar digital kamu mungkin tahu semua rahasia kamu, tapi apa dia beneran kamu? Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau salinan digital kamu hidup selamanya, apakah itu artinya kamu yang abadi? Sebuah pertanyaan tentang apa itu diri kita, yang jawabannya bakal terus kita cari seiring teknologi ini makin jadi nyata. Gimana menurut kalian?